merasa bersalah karena dia udah speak up soal kehamilannya. Yang ternyata malah mempermalukan diri dia sendiri. Dia tuh hanya perempuan yang lemah, Om. Dan sendirian. Gak ada yang ngelindungin dia. Termasuk anak Om Raja. Bapak dari bayi yang ada dalam kandungannya Rani. Rani tuh speak up karena dia butuh support, Om. Maaf Renata, tapi saya nggak yakin anak saya Raja berbuat serendah itu. Saya tahu selama ini Rani terus mengejar Raja. Dan saya pernah ingatkan langsung sama Rani untuk berhenti mengganggu rumah tangga Raja. Karena Raja sudah menikah, sudah punya istri. Terserah Om mau bilang apa. Tapi faktanya, Rani hamil anaknya Raja, Om. Lalu sekarang maunya Rani apa? Adik saya butuh keadilan. Raja harus menceraikan Arsy dan nikahin Rani. Ternyata kamu sama ya kayak dulu. Jago berbohong. Sama. Dulu juga kamu bohongin aku dan tinggalin aku. Maksud kamu? Ayolah, Renata. Masih belum terlambat kok. Untuk kamu mundur dari pembelaan kamu yang membabi buta ini terhadap adik kamu. Bel, aku lebih percaya sama adik aku dibanding sama orang lain. Bahkan ketika adik kamu minta kamu buat bohong. Iya, kamu ikut juga. Rani nggak bohong. Oke, kalau keinginan Rani menikah sama Raja, terus lawannya apa? Ya, aku pengen ngelihat mereka hidup bahagia. Renata, ini bukan negeri dongeng. Ini kehidupan nyata. Gak segampang itu orang bisa happy ending. Dan kamu juga mikir gak? Setelah Rani melahirkan, Om Irwani dan Raja pasti akan tes DNA anak itu. Iya juga sih. Tapi buat Rani, yang penting dia bisa nikah dulu sama Raja. Persoalan lainnya bisa dipikirin nanti. Itu aja dulu yang aku pikirin. Makanya aku mau bantu dia berbohong sejauh ini. Kalau kamu berubah pikiran, kamu langsung hubungin aku. Dan kamu cerita semuanya sejujurnya sama aku. Aku tungguin. Jujur, sebenarnya aku masih bimbang. Aku ragu mau membantu Rani atau tidak. Tapi situasiku saat ini tidak bisa memilih. Aku cinta sama kamu. Tapi Rani itu adik aku satu-satunya yang aku milikin di dunia ini. Aku harus ngebelain dia. Walaupun aku harus mengabaikan dan mengorbankan perasaan. Maafin aku, Iqbal. Lu pikir gue akan keder ditakut-takutin kayak gini sama lu, ha? Karena sebelum gue ditangkap polisi, nyawa lu gue bikin. Serem banget sih. Udah kayak ayam aja dikerak-kerak. Apaan sih lu nangis? Kan gue gak apa-apain lu. Dias, diem. Nanti kamu beneran diapa-apain sama penculiknya. Saya tuh khawatir, gimana coba? Kalau saya hidupnya nggak sampai besok, kan saya nggak tahu dikurung sampai kapan di sini. Shh, Dias, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kasihan ibu saya juga. Dia nggak tahu saya tuh di mana.
Ibu saya kan gampang sakit, apalagi kepikiran saya nggak ada kabar. Gimana kalau ibu saya sampai kenapa-napa? Pasti saya nyesel banget seumur hidup. Nggak sempat ngomong sama ibu. Kalau sampai itu terjadi, gue pasti nekat banget mau nyusulin ibu ke alam baka. Sebentar lagi semua rencana bakal berhasil. Sabar ya nak, bentar lagi kamu bakal punya papa dan grandpa, terus kamu bakal jadi bagian keluarga Irwandi yang terkenal. Thank you ya kak. Kakak selalu belain aku dan jadi garda terdepan aku. Aku nggak tahu gimana cara ngelewatin ini kalau nggak ada kakak. Makasih ya kak. Sekarang udah gak ada lagi harapan aku buat balikan sama Iqbal. Dia makin benci sama aku dan pasti dia makin deket sama Dias. Dias? Dias adanya Arsy? Kamu tahu Dias? Apa sih kak yang aku nggak tahu? Apalagi ini soal keluarga Arsy. Aku tahu dia tinggal di mana. Ini keterlaluan ya. Arsy udah ngerebut Raja dari aku. Sekarang adiknya, Dias ngerebut Iqbal dari kakak. Keluarga nggak bener. Emang dasar keluarga pelakor. Di sini lu. Kalau sampai itu beneran terjadi, lo yang gue gentayangin setiap hari sampai lo jadi arwah penasaran. Ini cewek kelihatan banget sih kalau suka nekat. Kalau beneran dia mati, pasti bakal nyusahin hidup gua di dunia dan akhirat. Jack kayaknya ketakutan dia bakalan nekat berbuat macam-macam. Bahkan sampai mengakhiri hidupnya. Padahal aku tahu banget. Dia nggak bakalan kayak gitu karena Dias itu nggak sepolos tampaknya. Iya, bener. Ibunya Dias emang lagi sakit. Apalagi kalau nggak tahu kabar soal Dias. Seriusan ibu lagi sakit kak? Tadi mas tahu dari mana? Aku sempat ke rumah, tapi ibu nggak ada di sana. Kata tetangga lagi ketemu dokter. Tuh kan, awas aja ya kalau ibu gue sampai kenapa-napa, lo yang paling gue salahin. Udah nih. Cepet ngomongnya lu. Jangan bertele-tele. Ya jangan di sini dong, canggung. Udah cepetan ah. Gue cuma jaga-jaga aja ya. Kalau lu sampai macem-macem ngomongnya, gue langsung ambil handphonenya. Udah cepetan. Allahumma barik li fi auladi wahfahtum wa la taturahum warzuqna birahum. Ya Allah, berikanlah kebaikan yang banyak untuk anak-anak hamba. Jagalah mereka ya Allah. Jangan Engkau celakakan mereka. Ya Allah, di usia hamba yang mungkin gak lama lagi ini ya Allah, hamba mohon ya Allah, lindungi anak-anak hamba ya Allah. Jaga mereka dalam setiap langkahnya ya Allah. Berikanlah mereka selalu petunjuk-Mu dan jalan yang terang untuk mereka melangkah ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa ya? Tapi semoga kabar baik dari Dias. Aku angkat aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Dias. Masya Allah, nak. Kamu di mana? Ibu cemas mikirin kamu. Kenapa kamu gak pulang-pulang sih? Ibu khawatirin Dias ya.
Iyalah, mana mungkin seorang ibu nggak cemasin anaknya yang nggak pulang-pulang. Kamu nih gimana sih? Kamu di mana? Ibu nggak usah panik ya, Bu. Dia baik-baik aja kok. Dia cuma pengen liburan aja sebentar. Apalagi setelah kasus video Kak Raja dan selingkuhannya itu. Dia nggak betah dibully terus, Bu. Tapi kalau ada masalah itu jangan dihindari. Harusnya kamu itu bicara sama ibu. Nak, pulang ya. Ibu jangan nangis dong. Kan dia jadi ikut sedih. Arsy? Sayang? Kamu di mana, sayang? Apalagi di dapur kali ya? Arsy? Sayang? Arsy, kamu kemana, sayang? Sayang? Arsy kemana ya? Apa dia cari angin keluar? Balik ke rumah ya, Nak. Apa perlu ibu jemput? Ibu susulin kamu. Kamu ada di mana? Gak usah, Bu. Dia pulang sendiri kok nanti. Ya, yang penting Ibu jangan sampai sakit, jangan mikir yang aneh-aneh, oke? Ibu, sebenarnya dia mau cerita kalau dia diculik. Tapi dia nggak mau. Karena dia nggak mau bikin Ibu makin sedih. Pokoknya sebelum ibu ngelihat di depan mata ibu, kamu ada, ibu pasti nggak akan tenang, Dias. Tolonglah kamu pulang. Daripada kamu di luar juga kamu nggak jelas. Bentar lagi dia selesai kok liburannya, Bu. Ya doain aja biar pikiran dia cepat reda, tenang. Ya biar dia pulang. Yang penting Ibu jangan mikir aneh-aneh ya. Sebenarnya kamu itu lagi di mana sih? Pokoknya sebelum ibu ngelihat di depan mata ibu, kamu ada, ibu pasti nggak akan tenang, Dias. Tolonglah kamu pulang. Daripada kamu di luar juga kamu nggak jelas. Bentar lagi dia selesai kok liburannya, Bu. Ya doain aja biar pikiran dia cepat reda, tenang. Ya biar dia pulang. Yang penting Ibu jangan mikir aneh-aneh ya. Sebenarnya kamu itu lagi di mana sih? Dia lagi di rumah temen, Bu, di luar kota. Soalnya dia nggak betah di rumah, di kampus, karena kan semua orang pasti bully dia. Kan kasus Kak Raja kan viral banget, Bu. Ibu paham perasaan kamu, Nak. Tapi bukan berarti kamu kalau ada masalah itu pergi dari rumah. Kamu harusnya bicara sama ibu, Nak. Maafin dia ya, Bu. Dia nggak kepikiran sampai situ. Ya, soalnya kan Ibu juga pasti stres, pasti tertekan.
Nggak mau dong ibu pasti bahas soal itu. Bukan karena kamu gak nyaman dengan rumah sendiri kan? Terus kamu pergi ninggalin rumah. Ya bukan Bu, bukan gitu dong Bu. Ya bahkan Dias nggak sampai pikirannya ke situ, nggak nyampe Bu. Bukan itu maksud Dias. Dias cuman pergi gitu aja karena pengen sendiri, pengen menyendiri, menyepi gitu loh Bu. Ya udah, tapi kamu jangan lama-lama ya. Kamu cepat pulang. Ya Bu, Ini kamu pakai nomor telepon siapa? temen Dias Bu. Terus handphone kamu kemana? HP Dias nggak sengaja jatuh, jadi rusak. Tapi kamu di sana nggak pernah lupa sholat kan? Dia setiap hari sholat kok Bu. Apalagi setiap malam Dias nggak lupa baca surat An-Nur seperti yang Ibu pesankan. Anu, Udah ya Bu, besok disambung lagi. tapi bener ya, kamu besok telepon ibu lagi, ibu tunggu loh. Iya Bu, yang penting Ibu jangan sakit lagi. Kamu kok tahu ibu sakit? Tahu Bu, Tahu dari siapa? dari Kak Dimas. Dimas. Emang kamu lagi sama Dimas di sana? Assalamualaikum. Apa mungkin dia lagi sama Dimas? Tapi kan dia tahu kalau dia nggak boleh deket-deket sama Dimas. Ya Allah, semoga dia baik-baik aja. Semoga Ibu paham kalau aku tadi sengaja kasih kode ke Ibu tentang surah An-Nur kalau aku lagi diculik. Sebenarnya aku takut sih Ibu makin sakit kalau tahu apa yang sebenarnya terjadi ke aku. Tapi ini satu-satunya kesempatan supaya aku bisa selamat dan nemuin Ibu kembali. Ya Allah, sembuhkanlah Ibu hamba. Setelah tahu hamba baik-baik aja. Arsy. Arsy, kamu dari mana aja? Saya dari tadi nyariin kamu, Arsy. Kamu kenapa sayang? Saya cemas. Saya khawatir kalau kamu pergi marah karena saya teleponan sama Rani. Aku dari tadi di sini. Kamu lebay deh. Dulu aja kamu sok-sokan cuek. Sekarang pengen ditemenin terus. Saya itu sebetulnya manja, Arsy. Lagi semenjak sekolah. Kamu ini bisa aja. Nah, aku nggak bisa tidur, makanya aku di sini. Aku mikirin masalah yang lagi kita hadapin saat ini. Semua ini karena saya, Arsy. Saya minta maaf. Sayang. Aku curiga. Kira-kira siapa yang udah memutar video kamu sama Rani pas lagi lelang di TPA? Udah, makan tuh.
Sini. Lu harus dikasih pelajaran ya. Sini. Rasain lu, ha? Bang, udah bang. Bang, ampun. Ampun bang. Ampun bang. Gak bisa. Makan nih. Bang, udah bang, ampun bang. Bang, nggak ada. Woi, Kak Dimas jangan dipukulin. Lagi nggak? Udah bang. Bang, ampun bang. Mas penculik, jangan pukulin Kak Dimas. Kak Dimas nggak salah. Sampai kapan sih gue ngomong kayak gini terus? Ya sampai beres lah. Gak bisa. Karena gue ngerasain ya. Semakin lama gue ngerjain ini, makin bahaya. Santai aja, nggak lama lagi kok. Gue butuh pasti-pasti aja. Ya, bro, tenang aja. Ntar honor gue tambahin. Gitu dong. Bang, udah bang. Makan nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Lia. Pak Irwandi, Nak Iqbal, ada apa ya datang ke sini? Nggak ada berita buruk kan? Terus Renata juga pernah bilang dia nge-blow up soal perselingkuhan kamu sama Rani sebelum kejadian lelang di TPA. Dan terus Kamu ngerasa aneh gak sih kenapa Rani tiba-tiba dia pergi ke Ausi? maksud kamu? Ada banyak kebetulan di kasus kamu sama Rani. Dan aku juga banyak mencurigai sesuatu. Sesuatu yang aneh, tapi aku nggak bisa ngomong karena takutnya itu jadi fitnah. Kalau soal perubahan sikap Rani, saya melihat dia sudah mulai berubah menjadi lebih baik. Dan kalaupun benar begitu, dia itu sesuatu yang positif buat dia. Jadi kamu jauh lebih percaya sama Rani daripada aku, istri kamu. Enggak dong sayang. Itu cuma penilaian saya. Aku gak ada maksud apa-apa. Menuduh tanpa bukti itu kan jatuhnya seuzon. Biar semuanya gak jadi fitnah, kita harus benar-benar cari buktinya, Raja. Sampai dapat. Jadi ada apa, Nak Iqbal? Iya Bu,
Sebelumnya mohon maaf jika kedatangan kami ke sini mengganggu waktunya Ibu. Ya, kedatangan saya ke sini mau... Ini gimana ya? Apa gua langsung bilang aja kalau sebenarnya dia menghilang dan dia diculik? Nah Iqbal, jadi apa yang mau disampaikan sama Nak Iqbal? Ya, sebelumnya kita tahu kalau Ibu sempat sakit, jadi kami kesini mau mengecek kondisi Ibu. Apakah sudah meninggal atau gimana gitu. Oh, kalau itu sih Ibu alhamdulillah udah baik kan? Alhamdulillah. Dan sekalian, saya juga mau ngabarin tentang kondisinya Dias. Dias? Kalau soal dia sih Ibu udah tahu. Ibu udah tahu kalau Dias diculik? Dias diculik? Dias baru aja telepon Ibu. Dia bilang kalau dia sedang nginep di rumah temennya di luar kota. Kok bisa? Nah Iqbal bilang Dias diculik? Oh iya. Aduh, Dias ini ya, ya ampun. Bikin saya panik aja, Bu. Ternyata nggak diculik ya. Maaf. Lagian, siapa yang mau nyulik Dias? Kan tahu sendiri, Dias anaknya seperti apa. Sembrono, kadang juga galak. Ya, saya juga sebelumnya khawatir karena Dias tiba-tiba pergi sama temannya, nggak ngabarin saya, nggak nelfon saya, nggak ngechat saya. Ya, saya juga jadi khawatir semalaman sampai nggak bisa tidur gitu semalaman. Sampai nggak bisa tidur, Bah? Kok bisa? Jangan-jangan kamu suka lagi sama Dias? Hah? Jadi kalau soal Dias, nah Iqbal nggak usah khawatir. Tadi di telepon Dias bilang insya Allah dia baik-baik aja. Cuma dia butuh waktu untuk menenangkan diri aja. Dan dia udah janji insya Allah beberapa hari lagi juga pulang. Tadi Dias telepon pakai nomor siapa, Bu? Nomor temennya? Iya, nomor temennya. Soalnya katanya handphonenya Dias jatuh, jadi nggak bisa dipakai. Tuh, ini nomornya. Orang yang culik Dias pasti takut Bu Dahlia lapor ke polisi. Kalau gua kasih tahu yang sebenarnya ke Om Irwandi dan Bu Dahlia, nanti Bu Dahlia malah shock, terus jadi jatuh sakit. Selain itu, gue juga udah diancam untuk tutup mulut atau Dias akan celaka. Tapi gue gak boleh nyerah. Gue harus bisa menemukan Dias. Oh iya Bu, saya boleh minta nomor teleponnya temannya Dias itu. Siapa tahu saya bisa nemuin Dias lewat nomor temannya ini. Oh, boleh. Ini. Ya, terima kasih. Nanti kalau Nak Iqbal udah bisa menghubungi Dias, Ibu dikabarin ya. Baik Bu. Oh iya, satu lagi. Tadi Dias bilang kalau dia tahu Ibu sakit itu dari Dimas. Dimas? Iya. Pagi Mbak Titin. Sudah jam berapa ini Bu Arsi? Mau jam 8. Bagi Titin, hari ini sudah mulai siang. Matahari menyorot panas. Sepanas cintanya Bu Arsi sama Pak Raja. Kamu itu apa-apaan sih, Tin? Pagi-pagi udah ngeluarin quotes. Bukan quotes, Pak. Nih ya, Titin perhatiin. Pak Raja dan Bu Arsi bangunnya kesiangan mulu. Terus wangi banget. Sampo kayak habis keramasan.
kalah deh tuh. Masakan Titin yang enak banget itu. Mbak Titin apa-apaan sih, Mbak? Ya, udah gitu. Bu Arsy, Pak Raja tiap hari makin mesra. Bikin Titin meleot. Bikin Titin gak bisa berpaling ke hati yang lain. Jadi betah Titin kerja di sini. Sama jadi Titin pengen cepet-cepet nikah. Ya udah, Bu Arsy, Pak Raja, Titin ke dapur dulu ya, mau bikin sarapan. Makin lama di sini, hati Titin makin meleot. Bisa lumer. Misi Pak, Bu. Mbak Titin tuh ada-ada aja ya. Tapi sayang, hari ini tuh aku pengen banget makan mie goreng pakai telur ceplok. Kamu ngidam. Serius, kamu ngidam? Enggak gitu maksudnya. Aku hari ini pengen banget makan mie goreng aja, nggak ngidam. Oke. Kalau gitu, saya akan bikinin mie goreng spesial pakai telur ala Chef Raja. Tunggu dulu. Emangnya kamu bisa masak? Apa yang nggak bisa saya lakukan untuk kamu? Tunggu di sini, jangan kemana-mana, oke? Saya akan hidangin mie goreng spesial untuk kamu. Ya? Jangan kemana-mana. Oke, Bos. Stay di sini. Masak apa hari ini ya? Ada sawi, coy. Titin. Iya Pak Raja. Tugas masak kamu saya ambil alih hari ini. Emang Pak Raja bisa masak? Ya bisa dong. Kamu ngeremehin saya. Ya udah deh, tapi singgah sana Titin jangan dirusak ya Pak. Ya udah sana. Oke Pak. Misi Pak. Ya. Dipikir si Titin saya nggak bisa masak kali ya. Oke. Mie goreng, telur. Saya harus mulai dari mana ya? Oke. Di sini ada mie goreng. Oke. Coba berpikir, gimana caranya mie mentah ini dan telur ini bisa menjadi mie goreng spesial. Spesial untuk istri tercinta saya. Tapi gimana caranya? Saya tonton tutorial di YouTube. Oke. Tumis dengan bawang, menggunakan sayur. Oke. Siapkan telur. Saya sudah siapkan. Oke, baik.
easy. Chef Raja akan beraksi. Garam secukupnya. Bu Arsi. Pak Raja kenapa ya tiba-tiba pengen buat masakan sendiri? Iya Mbak Titin, saya tahu. Bu Arsi tahu? Saya juga penasaran gimana masaknya, kita lihat yuk. Ya udah ayo Bu. Ayo. Tapi diam-diam ya Ibu. Sekarang tuang. Wow. Oke, mie udah jadi. Ternyata tidak sesulit itu. Dan kalau saya ikut kompetisi memasak, saya mungkin berpeluang menang. Sekarang tinggal telur. Api secukupnya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kasih minyak goreng secukupnya. Kalau ada kesempatan. Wow. Kesempatan saya tinggal 2, jadi please bantu saya. Minyak gorengnya. Bal, Om. Mau kemana? Aku mau ke rumah sakit, Om. Bukan hari ini kamu off ya? Maaf, Om. Sebenarnya aku mau cari Dias.
sengaja aku nggak mau Om Ir cemas kalau beneran tahu dia diculik. Iya, jadi hari ini aku ngedadak gantiin temen yang off dadakan Om. Setahu Om kalau pasien fanatik itu maunya sama dokter langganannya, nggak mau diganti sama dokter lain kan? Iya sih Om, tapi sebelumnya emang udah dikabarin sama admin rumah sakitnya kalau ada pergantian dokter. Dan ada beberapa pasien yang memang nggak ngerubah janjinya Om. Ya udah, hati-hati. Pakai aja mobil Om. Pak Jamal? Pak? Ya Tuan, mau pakai kendaraan? Kebetulan mobilnya sudah Pak Jamal siapin. Enggak, saya nggak pergi Pak. Iqbal mau pakai. Oh siap-siap. Dan kuncinya Dan. Makasih ya Pak. Ya udah kalau gitu aku berangkat ya Om. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya kita harus Pak. Ini dia, mie goreng spesial dari Chef Raja untuk istri tercinta. Silahkan. Terima kasih sayang. Sama-sama sayang. Aku bener-bener gak nyangka ternyata suami aku jago masaknya. Banyak hal lain yang tidak kamu tahu tentang saya. Silahkan dicoba ya sayang. Cuma saya minta maaf. Kenapa? Karena telur cepoknya tidak maksimal, agak sedikit berantakan. Tapi kamu harus percaya sama saya. Itu adalah hal terbaik yang bisa saya lakukan. Saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk kamu. Sayang, ini untuk pemula udah oke banget. Buat aku yang penting usaha kamu bikin sarapan untuk aku pagi ini. Ya udah, ayo kita makan ya. Ayo dong. Cobain dan langsung kasih testimoni ya. Ya. Bismillah. Gimana? Enak banget. Saya cobain juga ya. Ini enak banget. Tadi perasaan enak. Tadi perasaan pas di dapur rasanya lumayan. Tapi sekarang kok beda ya? Emangnya kenapa? Ini enak kok. Sayang, ini enak banget. Ini mie goreng terenak sedunia yang pernah aku makan. Kenapa? Karena kamu bikinnya penuh dengan rasa cinta. Kan kamu harus makan lagi. Udah jangan diterusin. Nggak usah dimakan lagi ya. Sayang, ini enak kok, orang aku mau makan. Sayang, tapi ini rasanya nggak karu-karuan sayang. Ini gak enak. Masa dilarang-larang mau makan orang ini enak? Gue di mana nih? Loh, Kak Dimas mana? Tolong! 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 Ya, teriak. Teriak lagi.
Lu teriak sepuasnya nggak akan ada yang denger tuh, karena ya lu ada di ruangan yang nggak terjangkau sama semua orang. Apa? Pak Dimas mana? Mau Dimas di mana juga? Bukan urusan lu. Enggak. Saya nggak mau lidah kamu menderita gara-gara ini. Kamu tuh kenapa sih? Orang ini enak kok. Kamu mau nggak makan mie goreng ini jadi makin enak dan nikmat? Gimana caranya? Atau mau diolah lagi? Bukan. Makannya kita suap-suapan. Memang nggak bisa bikin rasanya berubah jadi enak. Ya udah sekarang kita coba dulu. Enak pasti. Enak banget. Sekarang kamu. Gimana? Enak kan? Saya niat ini rasa tetap gak enak saya. Sayang, coba kamu ikutin cara makan aku kayak tadi. Ya gimana cara kamu? Kita suap-suapan bareng sekarang ya. Ya ampun, Bu Arsy dan Pak Raja ini loh bikin iri aja. Terus Titin yang masih jomblo, suap-suapan sama siapa? Terpaksa suap-suapan sama sendok. Enak banget. Harus merem ya? Coba merem-merem. Lagi. Kamu gak percaya sama aku sih? Kamu pakai telur? Boleh saya. Sayang ini cita rasanya
kenikmatannya berkali-kali lipat. Semakin saya mencoba maunya, kenikmatan ini semakin bertambah. Aku bilang juga apa, ini mie goreng terenak sedunia. Karena suami aku bikinnya penuh dengan rasa cinta. Sayang lagi. Enak? Kamu kan bikinnya pakai bumbu yang romantis. Enak banget. Halo, Halo bro, ada apa Jack? kapan lu balik? Si Dias nih nanyain terus lu. Kayaknya gue balik masih maleman. Masih ada urusan yang belum kelar. Lu tolong jagain Dias ya. Terus, kalau dia nanyain apa lagi, gue harus jawab apa? Ya lu ngarang apa kek? Yang pinteran dikit alasannya. Biar si Dias nggak curiga. Ya udah, gue tungguin lu balik ya. Tapi jangan kelamaan, apalagi sampai besok. Pokoknya jangan, karena gue nggak bisa nanganin si bawel itu sendirian. Iya. Ternyata Dias benar-benar ngerepotin. Gue harus pastiin Jack benar-benar jagain Dias. Karena Dias bisa aja kabur. Dan itu bisa gawat. Kalau Jack ketangkep, gue bisa keseret. Kenapa Kak Dimas sering banget sih digebukin tuh orang terus pergi? Emang dia habis digebukin dibawa ke dokter gitu? Terus kalau perutnya digebukin, harusnya dia nggak bisa jalan dong. Kan jadi mules-mules gitu karena sakit banget. Gue kok ngerasa kayak ada yang aneh ya?